Gebrakan atau langkah yang dilakukan manajer grup Koperasi Perkasa Nolo Tantan Bribka Ahmad Fahmi sangat pantas dan harus diapresiasi karena koperasi yang memiliki 532 petani sawit ini sudah menjadi koperasi percontohan bagi perkoperasian di Indonesia. Adapun yang patut dibanggakan, pada hari ini Rabu 22 September, Koperasi Perkasa Nolo Tantan meluncing program Sarana Prasarana Peningkatan Jalan Usaha Tani dari Program Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS supaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Merangin, Jambi. Dengan dilaunchingnya program tersebut, tanda pengerjaan peningkatan jalan usaha tani di Koperasi Perkasa Nolo Tantan dimulai. Tanda itu juga diberikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dengan simbolis pemotongan pita di alat berat yang siap untuk bekerja. Dana sebesar Rp3.377.000.000 dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS itu akan dipergunakan untuk pembangunan jalan usaha tani di Koperasi Perkasa Nolo Tantan sepanjang lebih dari 10 km di luas lahan petani swadaya mencapai 2.490 hektar. Pada launching ini juga dihadiri oleh petinggi Jambi seperti dari Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Sunaryo, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal, dari pihak Wilmar Group Sekda Kabupaten Merangin, perwakilan dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, dan tamu undangan lainnya. Tanda dimulainya pengerjaan tersebut, sejumlah pihak mengucapkan selamat atas prestasi Koperasi Perkasa Nolo Tantan yang menjadi percontohan program Sarpras di Indonesia, meski di pelosok namun mampu bersaing di tingkat nasional. Akan tetapi pihak Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang menghadiri launching itu berpesan agar dana itu benar-benar disalurkan kepada petani sawit sehingga dapat mengubah para petani swadaya di Koperasi Perkasa Nolo Tantan menjadi semakin sejahtera. Kan petani-petani sawit pada umumnya, Pak. Terus Pak, ini Pak sudah berapa lama Pak berdirinya Pak koperasi ini Pak? Kalau pada awalnya kami juga petani, berasal juga dari Tenggulak. Kami beraspirasi untuk membangun wadah yaitu koperasi Pak pada tahun 2017. Terus Pak, ini Pak bantuan ini Pak pertama kali kita terima apa bagaimana ya Pak? Ini regulasinya pada awalnya baru wacana Pak. Dengan adanya kami mendapat ilmu dari sertifikasi ISPO, kami bergerak sehingga kami dihadiahkanlah suatu program Sarpras Sarana Prasarana yaitu jalan usaha tani. Mudah-mudahan untuk yang akan datang dalam waktu dekat ini juga kami mendapatkan suatu unit alat berat eskavator Pak. Nah untuk peserta sendiri Pak, kita sudah berapa banyak Pak? Untuk peserta awalnya 70 orang, dengan antusiasnya para petani ingin bergabung kepada petani Koperasi Perkasa Nolo Tantan sehingga petani Koperasi Perkasa Nolo Tantan sekarang sudah mempunyai anggota 532 anggota dengan luas lahan 2.490 hektar Pak. Ya, karena Wilmar Group melalui PT AIP 2 Bangko ini membina. Dan kenapa membanggakan? Karena dari hasil kerja keras tim pengurus KPNT itu sebenarnya salah satunya bisa menjadi teladan dan mewakili petani khususnya di Merangin, Kabupaten Merangin dan Jambi dan Indonesia pada umumnya, karena role model kemitraan ini benar-benar dijalankan dalam bentuk sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya berupa narasi, tapi diwujudkan dari hal nyata, dan harapan saya tentu saja mewakili perusahaan ini bisa berlanjut dalam jangka panjang. Tentu ini adalah awal, bukan suatu akhir. Justru ini adalah awal ya. Jadi bukan satu hal akhir. Harapannya nanti ke depan Koperasi Nolo Tantan bisa meroll out dan menjadi role model, dan akan semakin banyak koperasi-koperasi petani swadaya yang lain yang bergabung dalam program kelapa sawit berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, dan tentu saja harapannya sesuai dengan pasar global. Nah inilah kenapa hari ini menjadi sangat penting, menjadi suatu momentum buat Koperasi Nolo Tantan, khususnya bagaimana dia bisa membuktikan dari suatu proses yang panjang sejak tahun 2017 ya, 2017 hingga mencapai seperti ini. Jadi
tidak ada suatu pencapaian itu tanpa proses, dan proses itu sudah dilalui oleh Koperasi Nalotantan. Contohnya, saya masih ingat dulu pertama kali di sini ruangan ini tidak seperti ini, dan ini sudah menjelma seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa di situ ada improvement, perbaikan, berkelanjutan yang terjadi di Koperasi Nalotantan. Dan saya juga mewakili perusahaan dan Wilmar Group, terima kasih kepada Pak Fahmi, kita dan pengurus yang lain, juga kepada jajaran manajemen di IP2 yang membantu mewujudkan hal ini. Ini seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali, ini uang pungutan dari sawit harus dikembalikan untuk sawit. Jadi ada amanah dari petani-petani sawit di sini gitu ya, supaya digunakan kembali lagi untuk para petani sawit. Seperti sebagaimana ini Pak, kami titipkan uangnya untuk bangun jalan, tolong dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaannya Pak, begitu juga dengan dokumen-dokumennya gitu ya. Jadi insya Allah ini jadi percontohan Pak. Siap. Menularkan ke semua koperasi yang lain gitu ya. Siap. Kita mau turun lagi nanti Pak, pas usai pembangunannya. Iya, pasti ada nanti kunjungan dari kami. Karena kan sifatnya progres ya. Jadi sebagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan negara memang harus dipantau dalam realisasi. Harapan ke koperasi lain Pak? Nah, harapan ke koperasi lain ini lebih ke arah, ayo kita bangun gitu ya, bangun sawit ini secara bersama-sama. Kita contoh lah Pak. Misalnya kita ini dari Koperasi Perkasa Nalotantan ini sebagai sebuah contoh yang bagus gitu ya, bagaimana mengembangkan tidak hanya dari replanting, kemudian juga sarana dan prasarananya gitu ya. Dananya ada di kami gitu, jadi nggak usah ragu untuk datang ke dinas kabupaten gitu ya, untuk mengusulkan kegiatannya. Insya Allah kami berupaya mengembangkan perbaikan dan terus Nalotantan, mereka mampu untuk menggait kegiatan yang dilakukan pusat berupa sapras, sarana prasarana tentang perkebunan. Dalam hal ini mereka dapat dana 3,3 miliar untuk pembangunan jalan usaha tani. Kita berharap ke depan sebenarnya usaha ini bukan hanya terbatas di saprasnya saja, karena banyak yang bisa diraih seperti untuk bibit, untuk pestisida, pupuk. Kemudian ada yang lebih menarik lagi bahwa ada untuk alat pasca panen. Nah ini juga mungkin sangat bermanfaat untuk kita. Nah kemudian juga masalah berikutnya itu masalah replanting. Nah ini juga kita dorong nantinya pihak koperasi untuk dapat terus maju nantinya, supaya jangan hanya di usaha taninya saja, tapi di plantingnya juga nanti untuk dapat ditingkatkan. Lebih lagi harapan kami, tadi sudah saya sampaikan, nanti untuk dapat memproduksi sendiri. Jadi koperasi sudah dapat memproduksi sendiri TBS-nya menjadi sudah bahan jadi. Jadi tidak hanya hulunya saja, tapi kita sudah bergerak ke hilirnya. Nah ini harapan kami, semoga nanti ini dapat membantu pemerintah daerah. Pembangunan jalan usaha tani bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, akan dibangun sepanjang 11,7 km di kebun ini. Semoga awal ini baik dan seterusnya akan membaik dan terus tumbuh di tempat-tempat yang lain. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka launching akan kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan. Saya bebas. Salam Utara, petani sawit.